Oke. Ya, sebagai tambahan materi di kelas, sedikit penjelasan tentang markup language ya. HTML dan kawan-kawannya. Jadi seperti yang diketahui bahwa markup language itu sebenarnya sangat mudah ya, salah satu language untuk display, salah satu teknologi scripting di tingkat client side karena meskipun begitu sederhana dan mudah, tapi dia sangat penting gitu. Jadi sangat penting, jadi harus dipahami. Nah, sebenarnya generasi sebelumnya itu cukup banyak ya. Saya pikir mungkin karena ini mata kuliah ini adalah awal dari web programming, jadi harus dipahami juga generasi-generasi standar sebelumnya gitu, atau yang mungkin nanti akan dikembangkan. Diantaranya adalah ini ya, script generalized markup language, walaupun ini mungkin ini sudah nanti embed dengan XML, extensible markup language, tapi yang lain seperti ada extensible hypertext markup language, kemudian dynamic juga ada. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi karena tidak terlalu banyak berbeda, mudah dan sangat penting, jadi it's a must gitu. Jadi perlu dipahami. HTML saya yakin di kelas Anda sudah sangat paham. Dia ada standarnya, ada dictionary-nya, ada tag dictionary-nya yang karena dia adalah standar dari W3, jadi harus diikuti gitu ya. Jadi sederhananya begitu mudah. Basic dari HTML itu jelas ada tag-nya, jadi ada dictionary-nya, nanti tag-nya apa saja saya kira Anda sudah paham. Atributnya juga banyak, kemudian kemungkinan propertiesnya juga bisa banyak. Ada yang reserved keyword untuk properties, ada juga yang Anda bisa memasukkannya sendiri. Nah, seperti itu. Pada dasarnya hampir semua markup language itu modelnya begini. Jadi ada tag, ada attribute, ada properties. Yang paling terkenal di HTML. Nah, saya tidak akan menjelaskan banyak tentang HTML karena saya yakin Anda sudah belajar banyak di kelas, sudah praktis juga. Oke, yang perlu dipahami lagi itu ini ya, script generalized markup language. Ini ada sebenarnya cikal bakal dari metadata yang kemudian akan dikembangkan ke XML. Jadi bisa dikatakan teknologi atau markup language dari script generalized HTML. Jadi script itu nama sebelumnya ya. Jadi nama sebelumnya dari HTML ini adalah script, begitu saja. Nah, idenya, jadi maksudnya ide-ide dari HTML ini sebenarnya sudah masuk ke XML. Jadi mungkin di video yang lain mungkin akan ada sedikit penjelasan tentang XML. Nah, intinya dia adalah sebuah metadata yang tadi. Kemudian dia punya struktur untuk menjelaskan meaning, sama ya, penjelasan meaning sama seperti XML, dan dia punya DTD. Jadi untuk menjelaskan bagaimana elemen-elemen yang terstruktur itu ditampilkan, begitu. Jadi sehingga seperti saya sampaikan tadi, jadi ide HTML itu menjadi cikal bakal XML. Jadi kalau bisa dikatakan Anda sudah belajar XML, ya Anda sebenarnya sudah bisa belajar HTML juga, begitu. Kemudian lanjut saja. Kemudian extensible hypertext markup language HTML. Nah, ini mirip seperti HTML ya. Perbedaannya sebenarnya hanya untuk sintaknya saja. Jadi baiknya sintak. Sebab kadang-kadang ada HTML yang sintaknya tidak bagus, tapi browser bisa menerimanya gitu ya. Browser bisa menerimanya. Nah, tujuan dari extensible hypertext markup language ini sebenarnya adalah untuk membuat sintak HTML itu good gitu ya. Jadi istilahnya good, bagus gitu ya, tidak buruk. Jadi apa rule-nya? Jadi HTML yang baik. Jadi HTML yang baik itu adalah HTML. Nah, begitu. Di antaranya adalah properly nested, selalu ada close tag-nya, dan in lowercase gitu, dan one root. Dan masih ada beberapa yang lain. Sebagai contoh begini. Bentar.
Ini, nah sebagai contoh, perhatikan contoh yang sederhana ini saja. Jadi UNS ini dia ada bold, ada italic ya. Tapi Anda perhatikan, kalau sebenarnya ini nested-nya kan nggak bagus, karena sebenarnya harusnya italic di dalam, jadi harusnya enclose italic-nya dulu di sini gitu ya. Tapi perhatikan bold, italic, tapi kemudian enclose-nya bold dulu dan italic. Nah, HTML ini ya, HTML ini bisa menerimanya. Bisa diperhatikan kalau ini ya, saya buka ya sebentar. Nah, nih perhatikan, dia masih bisa membuka WNS gini ya. Tapi kalau misalnya saya buat dalam extensible ini ya, extensible markup language, perhatikan tagnya ini yang salah tadi ya, tagnya yang salah ini, tagnya yang salah. Perhatikan kalau saya buka dalam dokumen XHTML ya, perhatikan, nah tidak mau terbuka karena sebenarnya ini salah ditunjukkan, bahwa ini ada yang salah di sini. Nah begitu, sehingga tujuan dari XHTML itu pada dasarnya seperti tadi, maaf membuat baik sintak dari HTML. Misalnya yang ini yang salah saya hapus, ini yang benar ya, jadi perhatikan benar, jadi sederhana saja, ini dihapus saja. Ini salah satu contoh nestednya harus mesti bagus, jadi yang di dalam ya enclose-nya di dalam, yang tag di luar ya enclose-nya terluar. Hasilnya XHTML. Nah perhatikan, nah benar, sekarang bisa muncul ya. Nah ini yang disebut sebagai XHTML itu membuat bersih gitu ya. Jadi membuat HTML itu lebih bagus sintaknya. Nah nih beberapa contoh yang lain seperti ini. Jadi harus, kalau dalam HTML masih bisa terdisplay seperti ini, tapi kalau dalam XHTML tidak bisa, harus seperti ini. Begitu juga tag juga, kalau dalam HTML uppercase seperti ini masih bisa terdisplay, tapi kalau dalam HTML nggak bisa, harus lowercase seperti ini, dan sebagainya. Oke, jadi tujuannya membuat HTML itu clear, bagus sintaknya, begitu.